ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini dalam keadaan penuh dengan keimanan. Dan keimanan itu yang kemudian kita iringi dengan ketakwaan sehingga menghantarkan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk sejenak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan khutbah Jumat sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru untuk mendatangi salat Jumat, maka buru-burulah tinggalkan semua jual beli dan engkau datangi salat Jumat itu lebih baik kalau kamu tahu apa balasan dibaliknya. Oleh karena itu maka orang yang beriman sudah semestinya, selayaknya, seharusnya meninggalkan semua urusan dunianya untuk kemudian sejenak duduk mendengarkan khutbah Jumat agar kemudian Allah turunkan ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian Allah berikan curahan rahmat yang banyak, wa haffatumul malaikah, dan para malaikat menaungi orang-orang yang mau duduk dalam rangka untuk mendengarkan khutbah Jumat, dan juga kemudian wadzakarallahu fiman indah, dan nama orang-orang itu akan disebut-sebut di sekeliling para malaikat yang ada di sekitaran Allah Subhanahu wa taala. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangannya kita menjadi bagian dari umatnya yang mencoba untuk selalu istiqomah dengan tetap berada di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kemudian mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Kemudian Nabi SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun wa lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar." Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sekiranya umat manusia ketika Muhammad itu datang dari kalangan Yahudinya ataupun Nasraninya, kemudian tahu Muhammad datang dan membawa risalah tapi kemudian tidak mau mengikuti, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dan Allah tegaskan bahwasanya ketika kita sudah memilih Islam, maka udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubina. Maka masuklah Islam dengan secara menyeluruh, jangan setengah-tengah seperti orang munafik, tapi ikutilah semua syariat Islam semampu kita dengan cara kita mempelajarinya, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena ketika kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjebak dalam banyak hal yang kemudian akan menyesatkan kita dari jalan yang benar. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Tema yang ingin saya angkat pada siang hari ini adalah pentingnya kita mengikuti dalil dalam beragama. Hari ini kita dapati banyak orang yang kemudian menyampaikan agama, banyak versi, banyak cara disampaikan, banyak dagangan digelar di mana-mana. Maka orang-orang yang paham benar bagaimana cara memilih, dia akan mendapatkan barang yang terbaik. Orang yang paham benar, yang punya ilmu, yang punya basirah, dia yang akan mendapatkan jalan yang terbaik. Memilih sayuran pun juga demikian, memilih pakaian pun juga demikian, memilih kendaraan pun juga demikian, memilih pasangan pun juga demikian. Oleh karena itu dalam konteks agama ternyata kita dapati banyak orang yang kemudian berdagang menjual agama, menyampaikan materi-materi agama, dan kita sebagai konsumennya juga harus selektif. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan
bahwasanya makin mendekati hari kiamat nanti akan banyak tentang pertentangan akan banyak perselisihan wabil khusus masalah agama. Nabi mengatakan wa may ya'is minkum ba'di fasayaru ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Kalau kalian nanti hidup sepeninggalku, artinya setelah aku mati, maka kamu akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Katsira itu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang 4. Tamassaku biha, pegang dengan kencang, wa'adu 'alaiha bin nawajid. Kalau harus digigit, maka gigit dengan gigi geraham. Ini merupakan wasiat Nabi SAW bahwasanya ketika kita ada di akhir zaman di mana banyak orang yang berkata-kata tentang agama tapi kemudian tidak punya dasar, maka tidak pantas atau tidak layak untuk kita dudukkan sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Karena hakikatnya tidak ada ilmu di dalamnya. Kita akan menyaksikan adanya orang-orang yang kemudian berbicara 1 jam, 2 jam, bahkan berjam-jam, tapi satu pun dalil nggak keluar. Yang ada hanya candaan, yang ada hanya banyolan, yang ada hanya stand up komedi, tipuan dan seterusnya. Maka hakikatnya orang-orang seperti itu tidak layak untuk kemudian didudukkan untuk menyampaikan materi agama. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi kebenaran tidak diukur oleh jumlahnya orang yang hadir. Artinya ketika ada sejumlah orang yang hadir di masjid ini, walaupun cuma 20 orang tapi mendengarkan kajian yang baik, mengikuti khutbah Jumat yang baik, kemudian di lapangan sebelah sana penuh lapangannya, ribuan orang di sana mendengarkan dangdutan itu, maka tidak kemudian yang jumlahnya banyak itu lalu menjadi benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sekiranya kamu mengikuti mayoritas orang, kebanyakan orang, maka justru kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mayoritas orang itu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga yang harus kita pahami adalah apa yang akan kita pilih ini harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Allah kemudian mengingatkan lagi, Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia justru tidak beriman. Maka ketika kita kemudian melihat asal banyak kemudian itu menjadi standar kebenaran, maka hal ini tentu bukan jaminan, bahkan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya bacakan. Kemudian pada Quran yang lain, ayat Quran surat Yusuf ayat 103, wa ma aksarun nas walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak beriman walaupun engkau Muhammad sebenarnya menginginkan. Bahkan Nabi SAW sangat menginginkan pamannya yang mulia Abu Thalib untuk masuk Islam, tapi ternyata Allah tidak menghendaki iman masuk ke dalam dirinya, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Dan Nabi sangat sayang kepada manusia, pengen semuanya masuk Islam, pengen semuanya berakidah yang sama. Tapi ternyata tidak semua orang menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengingatkan, makin jauh zaman dari Nabi SAW, maka Islam pun maka akan terasing, sehingga banyak orang Islam yang hanya kenal Islam itu berdasarkan KTP-nya, berdasarkan identitasnya. Praktik-praktik keislaman dia enggak paham, bahkan ketika dihadapkan pada Quran dia pun tidak bisa membacanya. Nabi SAW bersabda, bada'al islamu ghoriban. Islam dulu bermula asing. Ketika datang pertama orang itu asing, ini apa gitu. Wa sayaudu kama bada'a ghoriban, dan akan kembali asing sebagaimana dulu pernah bermula. Fatuba lil ghuraba, maka keselamatan, kebahagiaan buat mereka yang mau berpegang kepada Islam yang benar, bisa masuk Islam secara menyeluruh, bisa istiqomah belajar Islam secara kafah. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya ikut-ikutan saja itu bukan sebuah kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'uhum. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu buat-buat. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama yang kamu buat itu. Inil hukmu illa lillah. Ketahuilah bahwasanya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala
ta'budu illa iyyah, dan janganlah kamu menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengikuti kebenaran. Sebagaimana zaman dulu orang-orang tua kita membuat sosok-sosok yang mengerikan, sosok-sosok yang ditakuti, sehingga akhirnya disajeni kalau di daerah Jaten situ Josroyo, Mbah Josroyo gitu. Akhirnya harus bersih desa gitu. Maka ayat ini mempertegas bahwasanya semua itu sebenarnya hanya dibuat-buat. Dan yang buat-buat ya kamu dan nenek moyangmu. Maka kebanyakan manusia justru mengikuti yang tidak benar, padahal kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kemudian melihat ada orang yang ngajak ini, ngajak itu, maka perlu untuk kemudian kita takar sebenarnya itu apa. Dan perlu kita tanya, kalau memang dia seorang pakar di dalamnya, seorang tokoh tentang hal itu, tanyakan dalilnya mana, agar kemudian kita bisa melangkah dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan penuh keyakinan kalau yang kita pilih adalah pilihan yang benar. Allah akan memenangkan dan menjaga orang-orang yang konsisten di atas agama yang benar. Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan umat ini, manusia ini, ketika dia kemudian mau kembali kepada Al-Qur'an, mau kembali kepada dalil, dan kemudian Allah akan menghinakan mereka yang kemudian tidak mau mengikuti kebenaran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW bersabda bahwasanya kebenaran tidak selalu diukur dengan jumlah. Kalaupun kita akhirnya berkesendirian tapi di atas kebenaran, maka itu adalah sebuah kebaikan. Haddatsana Ibnu Abbas anni Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas pernah bercerita dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, aradtu alayyal umam, aku diperlihatkan kepadaku umat yang banyak, faraaitun nabi wa ma'ahu ar-rahtu, dan aku melihat seorang nabi yang memiliki pengikut yang sangat sedikit. Jadi ada nabi, jadi nanti itu nabi itu dikasih telaga di surga sana. Satu nabi satu telaga, dan umatnya suruh ngikut nabinya. Maka Nabi mengatakan, aku melihat umat-umat berikut dengan nabinya. Nah, ada nabi yang cuma diikuti oleh segelintir orang. Faraaitun nabi wa ma'ahu rahtun, dan aku melihat ada nabi yang diikuti segelintir orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulani. Bahkan ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak selalu jumlahnya banyak. Tidak selalu kemudian terregister menggunakan kartu tanda anggota. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi yang dia tidak ada yang mengikuti. Nabinya sendirian dengan telaganya. Kemudian seorang ulama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, la tahtau his turuqal huda likillati ahliha. Jangan engkau menganggap buruk jalan kebenaran karena kamu melihat jumlah yang mengikutinya sedikit. Wala tarra bikasrati alhalikin, dan jangan pula kamu terperdaya dengan jumlah orang yang banyak. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Ini kalau kemudian kita ibaratkan, datang nanti jam 3 misal, waktu asar. Kemudian panjenengan paham kalau jam 3 itu masuk waktu asar. Lalu panjenengan datang ke masjid. Kemudian enggak ada yang adzan, lalu jenengan adzan. Kemudian ditunggu 5-10 menit, enggak ada lagi yang datang, jenengan iqomat. Enggak ada lagi yang datang jamaahnya, kemudian jenengan sholat sendirian. Maka ketahuilah ketika itu terjadi di masjid ini dan itu adalah jenengan, maka jenengan di atas kebenaran, adapun sisanya mereka yang kemudian jauh dari kebenaran. Intinya kebenaran tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mudah-mudahan di khutbah yang pertama ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahwasanya kebenaran dalam agama ini tidak selalu diukur dengan jumlah, tidak selalu kalau pengikutnya banyak itu adalah indikasi kebenaran, tapi kebenaran diukur dengan standar yang baku, yaitu dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin meringkas apa yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, "Bu'istu baina yaday sa'ah bisayf." Aku diutus mendekati hari kiamat untuk berjihad hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sampai Allah Subhanahu wa taala hanya menjadi satu-satunya ilah yang disembah. Wa ja'ala rizqa tahta dilalir rumhi, dan kemudian aku dijadikan rezeki di bawah bayangan tombakku, yaitu ghanimah. Wa ja'ala adillatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan kemudian dijadikan kehinaan dan kekerdilan pada manusia karena menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku. Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka barang siapa yang menyerupai kaum yang lain maka dia seperti mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah statement tegas dari Nabi SAW yang saya ambil yang paling belakangnya, yaitu bahwasanya man khalafa amri, maka siapa yang kemudian menyelisihi perintahku, wa ja'ala dzillata was-saghar, maka Allah akan jadikan kehinaan dan kekerdilan untuk orangnya. Tidak ada kemuliaan buat mereka yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tidak ada kebaikan buat mereka yang beragama tadi kemudian tidak dikembalikan kepada Nabi SAW. Bahkan ada sebagian orang yang beragama justru ngikut agama yang lain. Bahkan ketika saya jelaskan waktu bulan Muharram yang lalu, Nabi ketika berpuasa tanggal 10 Muharram, ada sahabat yang mengingatkan bahwasanya pada tanggal ini orang Yahudi juga melakukan hal yang sama. Beliau pun langsung mengatakan, kalau tahun depan umurku panjang, aku akan puasa sejak tanggal 9. Ini urusan puasa Nabi SAW tidak mau sama. Oleh karena itu maka aneh ketika kemudian ada seorang muslim yang mengaku beriman, kemudian beragama tapi agamanya mirip orang-orang Nasoro, menganiaya dirinya, mencambuk-cambuk dirinya, kemudian merobek-robek bajunya, kemudian dia menyembah-nyembah kubur dan seterusnya. Maka orang-orang yang paham benar bahwasanya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan ahli kitab, orang-orang yang dulu diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang kemudian ditegaskan di dalam Quran surat Al-Fatihah, yaitu mereka minal maghdubi waddallin, mereka dari kalangan orang-orang yang terkutuk dan orang-orang yang tersesat. Maka harusnya kita berbahagia karena kita menjadi orang-orang an'amta alaihim, yang mendapatkan nikmat Allah. Dan nikmat di sini bukan nikmat dunia, tapi nikmat hidayah, yang tentu hidayah itu harus kita sambut dengan menambah lagi ilmu kita tentang agama ini, menambah lagi konten-konten dalam diri kita agar kemudian kita makin teguh di atas akidah yang benar, agar kemudian kita tetap berdiri tegak di atas keyakinan yang benar dan tidak kemudian menyimpang mengikuti jalan-jalan orang-orang ahli kitab atau orang-orang yang selainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan